Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam pelatihan online membuat dokumen ilmiah serba otomatis dengan Microsoft Word. Oke, untuk hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima ya, yaitu di sini membuat sumber dan daftar pustaka secara otomatis ya. Nah, di dalam pembuatan laporan ya atau dokumen ilmiah tidak terlepas dari sumber ya yang nantinya akan kita kaitkan dengan daftar pustaka ya. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Silakan untuk buka file latihan kita. Oke, ini ya, di dalam laporan yang kemarin kita buat, di sini ada judul pokok namanya daftar pustaka ya. Nanti daftar pustaka itu kita tidak menuliskan secara manual, di sini kita akan membuatkan secara otomatis dengan patokan kita sudah membuat beberapa sumber yang ada di dalam isi dokumen ilmiah atau laporan ya. Nanti bisa berada di bab 1, bab 2 atau dan bab yang lainnya ya. Oke, seperti itu. Dan untuk materi hari ini ya, kita akan berikan beberapa contoh ya yang kita bisa masukkan di dalam daftar pustaka di bagian ini. Oke, langsung aja ya, kita coba kita buatkan sumber atau istilah lain adalah sitasi di dalam isi dokumen ilmiah atau laporan. Kita contohkan di bab 1 ya. Oke, ini sambil jalan kita rapikan untuk posisi teks dari judul bab 1, posisinya di tengah, nanti bold, terus ukurannya 14 ya, lebih besar dari ukuran isinya ya. Kita contohkan di sini ya, di bagian bab 1 contohnya saya buatkan ada sebuah pengertian ya. Pengertian contohnya di sini adalah pengertian komputer ya. Komputer ngambilnya dari buku ya, ngambilnya dari buku, dan kita nanti tuliskan di sini dengan paragraf baru ya. Nanti bisa diikutin untuk praktek seperti ini. Oke, ini saya contohkan di sini ya. Komputer adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh manusia untuk membantu pekerjaannya. Oke. Nah, di sini pengertian ini ngambil dari buku ya. Sebelum kita setting, ini kita rubah dulu untuk hurufnya ya, Times New Roman, terus ukurannya 12. Nah, posisinya rata kanan kiri ya. Nah, di sini kita harus mencantumkan sumbernya ya. Nah, di dalam Microsoft Word itu sudah ada fasilitas untuk memberikan citasi atau sumber. Nah, di sini kita bisa pilih menu reference ya untuk caranya. Ini ya, reference.
Terus di sini ada bagian citation and bibliography. Nanti ini kita bisa masukkan di sini. Terus sebelum kita memasukkan sumbernya, di sini ada style ya, ada style. Style itu nanti akan dimasukkan di dalam daftar pustaka atau style yang akan diterapkan di dalam daftar pustaka. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, ada macam-macam di sini. Untuk standarnya kita bisa pilih yang atas ya, yaitu APA 5 edition. Ya. Terus di bawahnya ada bibliografi ya. Bibliografi itu berarti tampilannya ya, tampilan untuk di daftar pustaka seperti ini ya. Jadi ada nama, tahun, judul, kota, dan penerbitnya, gitu ya. Oke. Untuk memasukkan citasi atau sumber, kita pilih Insert Citation. Kita klik. Di sini ada Add New Source ya. Kita pilih yang pertama ini. Oke. Terus kita ngambil dari buku, berarti dalam kotak quick search ini kita pilih buku ya. Buku di sini untuk listnya banyak ya, untuk pilihannya ada buku section, jurnal artikel, conference, reports, website, dan lain-lain ya. Nah, kita coba ngambil dari buku ya. Kita klik sini. Oke. Terus kita isikan di sini ya, isikan dulu autornya itu penulisnya ya. Saya contohkan di sini ya, autornya Abdul Rahman. Terus title itu judul bukunya ya. Contohnya di sini aplikasi komputer ya. Terus tahun terbitannya contohnya 2019. City contohnya Jakarta ya. Terus publishernya apa ya, biasanya untuk pencetak buku ya. Saya contohkan di sini Elek Media Komputindo ya. Jadi kita harus mengisikan seperti ini kalau jenis tipenya buku ya. Kalau sudah di oke, diklik. Oke, nanti yang muncul di sini adalah nama belakang dan tahun gitu ya. Oke, seperti itu. Saya contohkan lagi ya, mungkin ini di bab 2 ya. Di bab 2 kita buatkan yang lain. Ini kita ngambil dari sumber lain ya. Kalau tadi dari buku, coba sekarang kita ngambil dari artikel ya, ngambil dari artikel. Oke, saya contohkan hasil dari penelitian Handy bahwa komputer dapat digunakan untuk keperluan semua bidang, baik individu maupun kelompok. Oke, ini ya contohnya aja ya, hasil penelitian ini bahwa komputer dapat digunakan untuk keperluan semua bidang ya, baik individu maupun kelompok. Ini contoh aja ya.
Nah, kita ini dulu, kita rubah dulu untuk jenis hurufnya. Times New Roman, ukurannya 12, terus rata kanan kiri ya. Nah, seperti biasa, posisinya nanti kursornya di belakang ya. Terus kita masuk ke reference. Nah, di sini ada ini ya, kita pilih lagi, klik. Oke, yang tadi ini sudah ada ya, sudah muncul ya. Kita sudah membuat satu sumber ya. Nah, kalau nanti sumbernya sama ya, kliknya yang pertama ini. Nah, kita buat yang berbeda ya. Jadi sumbernya lain, ngambil dari artikel. Kita klik yang ini. Oke, kita ngambil dari jurnal artikel ya. Contohnya di sini untuk autornya Hendy Kurniawan ya, Hendy Kurniawan. Terus titelnya yaitu judul artikelnya komputer untuk semua bidang. Ini contoh aja ya. Terus ini nama jurnalnya kita tuliskan di sini, contohnya Dinamika Sen, tahun terbitannya 2020. Nah, ini halamannya ya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada example-nya atau contohnya ya. Contohnya di sini 50 sampai 62 ya. Kalau di sini nanti kita ketikkan 1 sampai 20. Oke, itu setelah itu kita oke. Nah, nanti sama ya seperti yang tadi, nama belakang yang ditulis, terus ini adalah tahunnya. Oke, untuk sumber saya contohkan dua dulu ya. Saya contohkan dua dulu. Yang pertama ada di bab 1 ya, yang tentang pengertian komputer, ngambil dari buku. Terus yang kedua ngambil dari artikel ya, dengan nama yang berbeda ya. Nah, sekarang kita tampilkan di dalam daftar pustaka ya. Sambil jalan kita edit dulu ini untuk judulnya, nanti posisinya di tengah, ukurannya 14 dan bold ya. Posisikan kursornya di bawah daftar pustaka. Setelah itu kita pilih reference ya, dan kita pilih lagi di sini ada bibliografi ya. Kita klik. Nah, kita bisa pilih di antara dua ini ya, yang atas boleh, yang bawah boleh. Jadi ada dua pilih ini. Kita klik. Nah, ini ya. Jadi muncul di sini dua sumber ya. Dua sumber ini dari hasil penulisan di dalam isi bab 1 dan bab 2 tadi ya. Jadi ditampilkan di sini. Nah, karena bawaannya itu ada tulisan biografi, nanti ini bisa dihapus dulu. Terus, nah ini jenis hurufnya masih bawaannya, kita rubah menjadi standarnya untuk penulisan kita, Times New Roman, ukurannya 12. Nah, itu ya. Nah, jika nanti kalau ada penambahan baru sumber ya di dalam isi, nanti kita tinggal mengupdate aja ya, seperti halnya kita kemarin itu membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar ya. Di sini juga nanti ada update-nya. Nah, ini ya, ada update-nya. Di sini ada, di klik kanan juga ada nanti update file ya. Oke, saya kira itu dulu untuk materi pembuatan sumber dan pembuatan daftar pustaka secara otomatis. Kalau kesulitan silakan ditanyakan ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan
kelima ini tentang bagaimana cara membuat sumber dan daftar pustaka secara otomatis. Nanti di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat lampiran dan daftar lampiran secara otomatis. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.